wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan Kitabul Jami' pada hadis berikutnya tentang bab pertanda munafik. Nih, jadi Rasulullah SAW ya yang memberikan tanda-tanda munafik. Munafik itu pelaku nifak, nifak itu penyakit, dan nifak itu penyakit hati. Ya, jadi nifak adalah penyakit hati. Bahkan penyakit yang berat ketika diderita oleh seseorang. Berbahaya tentang masalah nifak. Kita bacakan hadis lebih dulu, hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathun, tanda-tandanya orang itu munafik ada 3. Tanda-tandanya dalam riwayat ini. Tanda yang pertama bahwa dia ini termasuk tanda munafik, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia suka berdusta. Di tanda yang pertama, jika dia berbicara suka dusta, maka hati-hati, itu penyakit hati. Orang yang suka dusta itu tidak akan tenang hidupnya, yakin. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Tanda yang kedua, tandanya munafik. Dan apabila dia telah berjanji, biasanya kita ini punya janji, apapun janji itu, maka dia menyelisih janjinya. Dia selisih janjinya, sudah berjanji tapi diselisih janjinya. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, dia dipercaya sama orang, dipercaya dengan siapapun, ternyata menjadi orang yang khan, berkhianat. Nih, dan tidak mudah tentunya orang itu ketika mendapatkan sebuah kepercayaan, sebuah amanah, apakah itu berupa mungkin benda dan yang lain-lain, ya. Orang itu mempercayakan kepada kita, itu bukan sesuatu yang sembarangan, dengan pilihan. Tapi ternyata sudah dipercaya, justru berkhianat. Rasulullah SAW, maka ini tanda-tanda munafik. Dan riwayat ini adalah muttafaqun alaih, disepakati akan kesahihannya, terutama diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan juga ditambahkan riwayat juga dari Imam Bukhari, Imam Muslim, cuma dari sahabat lain, dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, tambahannya wa idza khasama fajara. Dan apabila dia itu ada perselisihan, ada sengketa, maka dia itu zalim. Nih, dalam hidup pasti ada masalah. Dalam hidup mungkin ada perselisihan, baik yang paling ringan di mata kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dengan keluarga, mungkin suami istri, mungkin keluarga istri, keluarga suami,
tetangga, rekan kerja, dan lain-lain. Nah, ya. Nah, pasti ada perselisihan. Tapi dia zalim. Dia fajir. Nah. Jadi itu. Nah, tandanya tadi disebutkan ada 4. Bahkan ditekankan sebagaimana Rasulullah SAW. Ini juga riwayat muttafaqun alaih, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha. Ada 4 sifat, 4 tanda-tanda. Siapa saja kalau dia ada pada 4 tanda tadi, semuanya ada, maka munafikun khalis. Berarti dia munafik sejati. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau laki-laki sejati bagus. Ya enggak? Iya, pemimpin sejati Masya Allah. Tapi kalau munafik kok sejati, la haula wala quwata illa billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat fihi khaslah minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yata'aha. Dan barang siapa kalau kemudian ternyata ada pada dirinya hanya mungkin 1 macam di antara macam tanda-tanda 4 tadi, maka pun dia termasuk bagian daripada penyakit atau tanda-tanda nifaq sampai dia tinggalkannya. Sehingga disebutkan sebagaimana tadi disebutkan di awal tadi. Nah, perlu diketahui, kita tahu apa itu nifaq. An-nifaqu ma'khudun minan nafiqah wa hiya kus'ah al-yarbu. Jadi kalimat nifaq itu diambil dari kalimat nafiqah, artinya lubang, binatang kecil. Jadi lubang binatang kecil, di mana lubang binatang kecil tadi dia memang gali, dia buat sebagai apa? Tempat, dia jadikan pintu untuk dia masuk. Jadi dia lubang kecil gitu. Dengan kata lain adalah waqasa'a, maknanya lubang hewan kecil. Iya. Jadi seperti itu. Ini dari diambil itu. Bisa disebutkan ketika nifaqus sila fil aswaq, artinya barang-barang dagangan di pasar-pasar. Nifaquha yakni annaha tushtara, ketika dia, maknanya nifaquha, maknanya ini apa? Dia beli. Karena dia beli barang-barang tadi, takhruju min yadi sahibiha al-munfiq sil'adah, sehingga sudah keluar, lepas dari pemilik barang tersebut, dari apa? Nah, orang yang telah mengambilnya tadi. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, nifaq itu apa? Nih, ibtalus syarr wa idharul khair, merahasiakan keburukan, kebusukan dan kejahatan, menampakkan kebaikan. Berat atau tidak? Jadi ditampakkan kepada dia itu, waduh, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Dia sembunyikan keburukan-keburukan itu, kejahatan-kejahatan itu. Maka ka'annal munafiq akhfa syai'an wa adhar syai'an khid'ah mithlu khid'atil yarbu'. Nah, maka oleh sebab itu, karena dia menyembunyikan keburukan dan kejahatan, menampakkannya kebaikan, seakan-akan munafik itu apa? Menyembunyikan sesuatu, menampakkan sesuatu karena ingin menipu.
Nah, semisal apa tadi? Ya, binatang kecil yang bikin lubang yang kecil, dia tempat masuk, ada tempat lagi yang selainnya keluar. Yaj'al baban khafiyan yakhruju minhu. Ada pula dia jadikan suatu pintu yang tersembunyi, dia keluar darinya. Maka fanifaqu huwa ibtanu syarr fil qalbi wa idharul khair. Maka nifaq adalah apa? Menyamarkan, menyembunyikan kejahatan di dalam hati, di dalam batinnya, tapi menampakkan kebaikannya. Nih, maka Masya Allah, ini awal terjadinya kemunafikan, awal sejarah itu terjadi di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ingat, makanya tokoh yang diabadikan oleh Allah dan disebutkan di awal surah Al-Baqarah itulah namanya Abdullah bin Ubay ibn Salul. Itu di masa Rasulullah. Dia seorang pemimpin tokoh yang tadinya dia mau ditokohkan sebelum Rasulullah hadir hijrah ke kota Madinah. Jadi suku Khazraj, suku yang mulia. Adapun di masa Utsman ibn Affan, di masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, ada juga tokoh baru lagi dengan gerakan Sabaiyah namanya Abdullah ibn Saba Al-Himyari min Sana'a, Yaman. Itu awal. Akhirnya pergolakan itu terjadi, banyaknya muncul kelompok-kelompok, golongan-golongan, sampai ada Syiah, sampai ada Khawarij dan macam-macam. Itu sebenarnya yang membidani. Dan sejarah ada. Kenapa? Maka oleh sebab itu munafikin adalah musuh dalam selimut. Karena apa? Nampaknya dia muslim, nampaknya dia mukmin, tapi dia sembunyikan kejahatannya. Apa tidak berat? Makanya kalau antum buka kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan jihad, pertama jihadun nafs, jihadul syaitan, jihadul kuffar, kemudian jihadul munafik. 4. Ternyata bahwa jihad yang paling berat, al-jihadul as'ab, itulah jihad menghadapi kaum munafikin. Kenapa tidak nampak? Berat antum. Makanya ini harus didudukkan betul. Jangan sampai antum kemudian apa? Memberikan predikat supaya saudara antum itu munafik. Hati-hati. Harus jelas. Ini. Makanya jangan dianggap orang-orang yang mereka disebut na'am salafiyun, mereka ahlu sunnah, gampang-gampang menuduh. Lah, berat itu risikonya. Ingat, sejarah awal terjadinya kemunafikan di mana? Madinah. Ketika di periode Mekah tidak ada kemunafikan. Dan barakallahu fikum jami'ah. Pembahasannya panjang ya, tapi karena didudukkan supaya jelas. Maka oleh sebab itu, dan nifak itu ada 2. Karena tadi menyembunyikan apa? Kejahatan, menampakkan kebaikan. Dengan kata lain, izharul Islam bil lisan wa i'tiqadil kufr fil qalb wal jinan. Nah, menampakkan Islam, menampakkan keimanannya dengan lisannya, tetapi keyakinan dia kufur, mengingkari di dalam hatinya. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 8 sampai ayat 20, 13 ayat, lebih panjang pembahasannya dibanding ciri-ciri siapa orang yang bertakwa, orang punya hati yang baik, siapa orang-orang kafir, hanya 2 ayat, tapi munafikin sampai 13 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Panjang benar, panjang. Belum lagi Allah sebutkan surah khusus pada juz 28 surah Al-Munafiqun. Makanya oleh sebab itu ini berat. Masya Allah. Sampai kapanpun tetap akan terjadi.
Maka di masa Rasulullah SAW, daftar munafikin tentunya itu adalah nifak akbar. Itu tidak sembarangan, karena ini bahaya, fitnahnya akan besar. Maka sampai ada sahabat Rasul dikenal dengan apa? Sahibu sirrin Nabi, sahabat rahasia Rasul. Nah, seakan-akan kalau antum ini anggapmu berarti ada kelas-kelas. Enggak sama sekali. Karena Rasul tahu sahabat ini memang sahabat yang akan bisa menjaga apa yang akan disampaikan Rasul. Tak semua sahabat ini, walaupun kita tahu jujur, ya ini adalah keputusan Rasulullah SAW. Siapa itu? Hudzaifah ibn Yaman. Sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Nah, sampai antum tahu Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, disebut Al-Faruq. Al-farqu bainal haqqi wal batil, bainat tauhid wasyirik, bainas sunnah wal bid'ah. Sampai dia itu datangi Hudzaifah ibn Yaman, aku masuk daftar pondak. Lu bayangkan. Maka oleh sebab saya sama antum, jangan menganggap sudah merasa aman dari penyakit nifaq. Sahabat aku mulia, sudah seperti itu posisinya. Nah, kekhawatirannya ada penyakit nifaq pada dirinya. Makanya ini perlu pembahasan, karena ini adalah penyakit hati, sehingga kita perlu dudukkan benar-benar, sehingga kita akan muhasabah bagaimana kira-kira saya sama antum. Ya. Nifak ada dua, nifak akbar. Dengan kata lain, nifak i'tiqadi, nifak karena keyakinannya, disebut nifak besar. Maka ini sahibun nifak, yang apabila nifak itu termasuk nifak akbar, nifak keyakinan, maka dia disebut azabnya lebih dahsyat dibanding orang kafir itu sendiri. Dan bahaya lebih besar. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 45, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin maka fid darkil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling kerak, yang paling bawah. Nih. Jadi seperti itu. Dan dihukumi dia keluar dari Islam kalau itu nifak akbar, nifak karena keyakinan. Cirinya kayak apa? Nah, ini penting ini. Ciri nifak besar itu kayak apa? Siapa yang disebut mereka terjatuh nifak besar dan Allah ancam seperti itu? Pertama, karena takdzibur rasul au bughdu ba'du ma jaa'a bih. Dia itu mendustakan Rasulullah. Dia memang mendustakan. Itu keyakinan. Walaupun mungkin ditampakkan zahirnya dia bersama kaum muslimin. Siapa yang bisa mengungkap? Allah. Sebutkan dalam dalil Al-Quran. Misal, saya hanya sebut satu ayat aja. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia, tidak mengatakan semua. Dia ada orang yang dengan lisannya mengatakan apa? Aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata wa ma hum bimu'minin. Dia itu tidak beriman. Siapa yang tahu? Yang buka adalah Allah. Dalil wahyu. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah. Maka oleh sebab itu kita nggak gampang. Ente munafik ya? Jangan, nggak gampang. Kalau tidak ada ciri takdzibur rasul. Nah, kalau datang itu dalil ternyata didustakan, maka ini awas. Atau dia mendustakan sebagian dari apa yang datang Rasul. Sebagian saja didustakan. Kalau tadi itu semuanya, tapi ini sebagian saja, maka termasuk itu nifaq akbar. Yang kedua, bughdur rasul, membenci Rasulullah. Makanya kalau antum buka surat Al-Munafikun, wah kelihatan banget. Atau membenci sebagian apa yang datang Rasulullah. Ingat, hati-hati. Kalau kita dalam syariat agama, karena keawaman kita, karena kita belum tahu, ada sesuatu yang beda mungkin dengan kita, hati-hati. Kita jangan langsung benci sama pengamalnya, pelakunya.
Lebih bagus kenapa kita nggak tanya, kenapa kita nggak belajar. Kalau mungkin belum sanggup, ya sudah, kita belum mampu. Mohon kepada Allah kemudahan supaya kita bisa amalkan. Begitu. Jadi tidak gampang kita kemudian benci. Kenapa? Dikhawatirkannya kita ini benci dengan sebagian apa yang diamalkan di antara kaum muslimin yang mungkin kita tidak tahu. Hati-hati. Maaf, misal kita benci ada orang yang memelihara jenggot. Antum mungkin istihza. Ente lu pakai jenggot kayak kambing. Hati-hati. Walaupun mungkin antum guru, dalam agama tidak boleh. Hati-hati. Ingat, ini perkara ya Allah. Nah, Rasulullah itu berjenggot. Abu Bakar lo berjenggot. Utsman ibn Affan berjenggot. Nah, berarti kalau antum gitu, gimana kira-kira? Kan nyambungnya ke sana. Walaupun tidak langsung antum kan? Atau antum akan bantah nanti. Kan aku hanya guru sama antum, tidak sama Rasul. Loh, nggak bisa. Kenapa? Syariatnya begitu. Makanya hati-hati. Kalau memang kita belum bisa, ya sudah. Asal apa? Diem. Nih. Ya. Nah. Sama dengan orang misalkan yang dia pakai hitam-hitam, pakai furko. Kelihatan hanya kelip-kelip matanya. Kayak hantu aja. Hati-hati. Walaupun hantu berguru. Ini kan tidak pantas, nggak cocok untuk di Indonesia. Loh. Berarti kalau tidak cocok di Indonesia, berarti Rasulullah yang untuk orang Arab aja dong. Antum aja ngaku nabinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari mana? Arab. Jadi tidak bisa. Jadi kalau belum sanggup, ya sudah, diam aja. Tidak usah kita ngomong, tidak usah kita komen. Jadi seperti itu. Nah, berapa menit lagi nih? Masih 5 menit. Baik. Al-farhu bihazimatil Islam atau karahiyah intisari dinah. Dia senang kalau Islam ini kalah, Islam ini hancur. Senang dia. Kan begitu dulu kisah ceritanya. Jadi mereka senang kalau peristiwa Uhud itu Rasulullah diberitakan oleh mereka apa? Rasul meninggal. Ya enggak? Ya. Peristiwa banyak. Jadi seperti itu, gembosi. Ya. Nah, atau dia membenci kalau Allah itu menolong agamanya, menolong kemenangan Islam. Tidak suka kalau Islam itu menang. Nah ini hati-hati. Ini sudah hati namanya keyakinan. Maka ini masuk. Ya. Nah, maka barakallahu fikum. Hati-hati dan di masa-masa kita, hati-hati orang-orang membolehkan berdoa kepada selain Allah. Ya, meyakini kalau Allah ada di mana-mana. Meniadakan kalau Allah di atas arasnya, menyelisih Al-Quran dan hadits. Hati-hati. Jadi jawaban Al-Quran ketika ditanya Aina Allah? Allah bis-sama. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy. Imam 4 itu semua sepakat. Kalau Allah di atas, antum berdoa masih gini, enggak mungkin antum berdoa begini. Nah, ketika antum sujud subhana rabbiyal a'la, antum enggak baca subhana rabbiyal asfal. Udah jelas. Anak kecil ditanya, mana Allah? Di atas. Ini sudah fitrah ini. Nah, kalau sampai ada orang mengatakan Allah ada di mana-mana, wah ini musibah namanya. Nasallallahu alaihi. Maka hati-hati, siapapun dia, lulusan apapun dia, S3, S4. S4 ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Baik. Jadi itu pun kalau mengatakan Allah ada di mana-mana, maka ini berarti tidak tepat dan tidak benar. Baik. Ingat, nifaq. Apa definisinya? Menurut bahasa, menurut istilah nifaq yang pertama namanya nifaqul akbar. Dan itulah disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, disebutkan di dalam 13 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Antum buka lagi, antum murojaah lagi. Dan ciri-cirinya tadi disebutkan. Ya. Nah, wallahu alam, karena waktu membatasi kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan ini insyaallah. Dan yang hadis kita baca tadi, dia masuk nifaq yang mana?
Nah, jadi seperti itu nanti kita akan dudukkan insyaallah. Semoga Allah Taala memberikan taufik dan istiqamah kepada kita semua. Semoga Allah pun menyelamatkan, membersihkan diri kita dari penyakit hati termasuk penyakit nifaq. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.